Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai standar operating prosedur atau yang biasa dikenal dengan SOP dalam pemeliharaan brainware. Untuk nomornya yaitu A.II SOP dengan nomor 004/2024 dengan revisi 01 tanggal 1 bulan 5 tahun 2024, halaman 7/12. Kemudian ada tujuannya yaitu sebagai acuan mahasiswa dalam penerapan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesehatan mental pengguna komputer atau brainware, sehingga terpelihara dengan baik dan dapat mendukung operasional organisasi secara optimal. Kemudian ada ruang lingkup. SOP ini berlaku untuk semua pengguna komputer di dalam organisasi, termasuk mahasiswa, staf, dan dosen yang menggunakan perangkat komputer untuk keperluan akademik dan administratif. Kemudian ada referensi. Referensinya yaitu dari dokumen-dokumen dan literatur yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan SOP ini, termasuk sumber daya terkait pengembangan personal, manajemen stres, dan ergonomi. Kemudian ada distribusi. Yang pertama yaitu ada staf AMI Taruna Probolinggo, dan yang kedua ada mahasiswa AMI Taruna Probolinggo. Kemudian yang kelima ada tanggung jawab dan wewenang. Yang pertama yaitu manajer IT bertanggung jawab mengawasi implementasi pemeliharaan brainware dan memastikan kepatuhan terhadap SOP ini. Kemudian ada HRD atau bagian pengembangan SDM, menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk peningkatan keterampilan dan kesehatan mental pengguna. Kemudian yang terakhir ada pengguna yaitu mahasiswa dan staf, mengikuti panduan pemeliharaan brainware dan melaporkan masalah yang dihadapi. Kemudian ada rincian prosedur. Pemeriksaan dan penilaian kesehatan mental. Pengguna diminta untuk mengisi kuesioner kesehatan mental secara berkala. Yang kedua ada HRD melakukan penilaian hasil kuesioner dan mengidentifikasi pengguna yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. B. Pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang pertama, HRD menyelenggarakan pelatihan berkala tentang manajemen waktu, manajemen stres, dan teknik relaksasi. Yang kedua, ada pengguna diwajibkan mengikuti pelatihan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang C, ergonomi dan lingkungan kerja. Yang pertama, HRD bekerja sama dengan manajer fasilitas untuk memastikan lingkungan kerja yang ergonomis, termasuk pengaturan meja, kursi, dan pencahayaan yang sesuai. Kemudian, pengguna diberikan panduan tentang posisi duduk yang benar dan pentingnya mengambil istirahat sejenak selama bekerja. D. Pemberian dukungan dan konseling. Yang pertama, HRD menyediakan layanan konseling untuk pengguna yang mengalami masalah mental atau emosional. Kemudian, pengguna tersebut dapat mengakses layanan konseling secara anonim dan rahasia. E. Pemantauan dan evaluasi berkala. HRD melakukan pemantauan rutin terhadap kesejahteraan mental pengguna melalui survei dan wawancara. Hasil pemantauan dievaluasi dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam program pemeliharaan brainware. Kemudian yang terakhir ada pelaporan dan tindak lanjut. Yang pertama, pengguna diminta untuk melaporkan setiap masalah kesehatan mental atau stres yang dialami kepada HRD. Kemudian, HRD bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan tindakan yang sesuai, termasuk konsultasi dengan profesional jika diperlukan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang sehat dan produktif bagi seluruh pengguna komputer di organisasi, serta meningkatkan kualitas hidup dan kinerja akademik maupun administratif. Kemudian, yang ketujuh ada diagram alir prosedur. Yang pertama, memulai, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan mental pada pengguna komputer, yaitu brainware. Kemudian, apabila butuh bantuan, melakukan pelatihan. Kemudian jika tidak, akan ditindaklanjuti oleh HRD.
Setelah melakukan pelatihan, akan diberikan dukungan, kemudian melakukan pelaporan masalah, kemudian pemantauan berkala, dan selesai. Di sini supervisor IT disiapkan oleh Nalita Suci Sugiyati dan manajer IT-nya adalah Diana Sarifah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.